Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Tuan Guru sebagai pimpinan pondok pesantren, dan yang terhormat juga dan yang saya muliakan hadir juga di sini di depan saya tapi tidak tersorot kamera karena Tuan Guru ini Tuan Guru yang pemalu, Tuan Guru Sholah. Jadi beliau sengaja tidak duduk di sebelah saya karena alasannya adalah belum memanggil tukang make up. Karena itu beliau tidak berkenan hadir di sebelah saya. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, para santri, santriwati dan jemaah masjid yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama mari kita haturkan puji syukur kepada Allah SWT, karena ridhonya lah kita semua diberikan kesehatan, diberikan pemikiran yang sehat dalam rangka kita melaksanakan aktivitas, dan sampai detik ini kita bisa menjalankan aktivitas sebagai umat manusia dengan dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, bahwa kedatangan kami kemari awalnya adalah ingin bersilaturahmi kepada seluruh jemaah ataupun seluruh warga di pondok pesantren ini. Demikian, alhamdulillah saat ini tadi saya ditodong oleh Tuan Guru, saya diminta untuk menyampaikan beberapa atau diminta memberikan arahan, yang mana sebetulnya ini bukan arahan tetapi ini sifatnya adalah sharing saja, karena kita sebagai warga masyarakat kita memang harus sering silaturahmi dan harus sering sharing, saling memberikan informasi. Baik para pemirsa sekalian, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat berkaitan tentang pentingnya akan adanya sifat atau sikap kita sebagai umat manusia yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Para pemirsa sekalian, toleransi antarumat beragama belakangan ini sering didengungkan, ataukah mungkin mulai muncul lagi di permukaan. Karena secara fakta kita harus menghubungkan adanya isu ataupun fenomena tentang toleransi antarumat beragama ini mulai muncul saat ini, belakangan ini di dunia atau di media-media maya. Ini adanya berkaitan tentang situasional secara kita lihat secara global. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus paham juga tentang situasi, baik situasi global itu dunia, internasional. Kemudian selanjutnya kita juga memperhatikan juga yang lingkupnya lebih kecil lagi, yaitu situasi lingkup regional. Kalau kita kenal adanya mungkin benua ataupun kita bangsa Indonesia ini termasuk wilayah Asia Tenggara. Nah, ini bisa kita kenal yang namanya regional Asia Tenggara. Kemudian juga situasi dalam lingkup nasional, yaitu lingkup seluruh provinsi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita juga paham tentang situasi di lingkup nasional, juga kita harus paham juga memahami lingkup secara lokal, yaitu baik di tingkat provinsi maupun tingkat ke kabupaten maupun tingkat lingkungan kita setempat. Dengan kita mengerti atau paham tentang adanya situasi yang tadi saya sampaikan, insya Allah kita sebagai umat muslim kita dapat menjadi umat muslim yang cerdas. Para pemirsa sekalian, saya dalam kesempatan ini ingin mengajak seluruh pemirsa dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, mari kita berlomba-lomba untuk mencari pahala, untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yaitu dengan kita mensiarkan yang namanya toleransi antarumat beragama. Karena toleransi antarumat beragama ini suatu ajaran juga
dari kita umat muslim, khususnya ajaran dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat atau kita mencerna dari sejarah-sejarah bangsa Indonesia, pada saat bangsa Indonesia ini mulai berdiri, awal kita harus mengenal sebagai bangsa warga negara yang baik bahwa bangsa Indonesia ini dulu pernah berjaya pada saat kerajaan Majapahit. Dan dalam kerajaan Majapahit inilah yang kita kenal ada patih, salah satu patih dari kerajaan Majapahit namanya Patih Gajah Mada. Dan kita kenal konsepnya adalah yaitu beliau bisa menyatukan seantero Nusantara, yaitu yang beliau namakan saat ini Nusantara. Dan dari situlah masa keemasan jaya bangsa ataupun rumpun kedaerahan kita yang saat ini kita kenal dengan negara Indonesia ini. Pada saat itu kerajaan Majapahit sangat berjaya, tetapi setelah itu ada lagi kekuatan asing dari luar, yang mana kekuatan asing ini kalau kita lihat di sejarah dua kali telah ingin menjatuhkan wilayah kerajaan Majapahit. Yang pertama kalau kita kenal yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis pada saat itu ingin mencoba menjajah, ingin mencoba menaklukkan kerajaan Majapahit. Itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara kekuatan militer. Tetapi bangsa Portugis tidak berhasil menaklukkan. Karena apa? Karena pada saat itu kerajaan Majapahit sungguh-sungguh kuat. Akhirnya mereka konsolidasi dan pulang. Akhirnya kembali lagi ada penjajah yang kedua atau bangsa asing yang kedua yang ingin menghancurkan, menaklukkan kerajaan Majapahit, tetapi dengan teknis yang berbeda. Kalau tadi Portugis tadi yang kita lihat di sejarah bahwa Portugis itu melakukan perlawanan secara militer, tapi apa? Kalah. Kemudian yang kedua, bangsa berikutnya dia masuk tidak dengan kekerasan, tapi dia dengan cara berdagang yang kita kenal dulu namanya VOC. Dari berdagang inilah bangsa Belanda yang pada saat itu dikenal di sejarah secara fakta bisa menaklukkan Majapahit. Dengan dia berdagang, akhirnya dia bisa mengetahui sifat karakteristik seluruh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang dikenal berbeda-beda. Setelah mengenali, akhirnya mereka bisa mengadu domba. Yang kita kenal politiknya mereka adalah politik adu domba. Singkat cerita, para pemirsa sekalian, akhirnya Majapahit ditaklukkan. Kemudian terjajahlah bangsa kita, bangsa Indonesia selama 350 tahun. Nah, disitulah letak kita sebagai umat muslim yang cerdas, bangsa atau warga negara yang cerdas. Disitulah pelajaran bagi kita bangsa Indonesia yang saat ini alhamdulillah bangsa Indonesia bisa berdiri sendiri dari tahun 1945 sampai tahun saat ini, detik ini 2021. Yang mana pernah ada pengalaman bangsa kita diadu domba dan akhirnya terpecah belah. Akhirnya negara kita bisa dikuasai oleh penjajah Belanda. Nah, di situ pelajaran kita berharga. Kemudian Bapak-bapak sekalian, para pemirsa sekalian, di situ kalau kita lihat sepertinya ada hal-hal yang saat ini masih jadi pertanyaan di benak masyarakat mungkin yang paham tentang sejarah. Yang mana kalau kita lihat di sejarah, setelah Belanda menjajah Indonesia 390 tahun, yang mana di dalam penjajahan itu ada janji dari pemerintah Belanda pada saat itu. Belanda ingin memerdekakan Indonesia. Tetapi kenyataannya sampai tahun 1945 Belanda tidak memerdekakan Indonesia, bahkan tiba-tiba diambil kekuasaannya oleh negara yang kita kenal namanya negara Jepang. Dan dari momen itu, dari peristiwa itu, atau dari cerita itu, atau dari sejarah itu,
kita juga harus melihat negara-negara lain di luar negara kita, para pemirsa sekalian. Jadi kita ini sebagai umat muslim cerdas, kita jangan hanya terkungkung kepada bangsa kita saja. Kita harus juga paham bangsa-bangsa di luar bangsa kita yang nasibnya hampir seperti kita. Antara lain kita lihat bangsa Indonesia ini termasuk jumlah penduduknya yang paling banyak. Kalau dulu sebelum hancurnya Uni Soviet, bangsa Indonesia ini adalah negara yang jumlah penduduknya nomor 5 terbesar di dunia. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah India, yang ketiga kalau tidak salah itu Uni Soviet, yang keempat Amerika, yang kelima Indonesia. Nah, Uni Soviet ini saat ini sudah tidak lagi besar, dia sudah terpecah menjadi negara-negara bagian. Kemudian akhirnya naik, kita menjadi negara keempat. Tetapi kita harus cerdas menyikapinya bahwa negara yang ketiga ini adalah negara Amerika Serikat, yang mana secara fakta Amerika ini masih menguasai dunia. Atau kita lihat dari mata uang, mata uang Amerika ini tergolong mata uang yang sangat tinggi di dunia. Antara Amerika dengan Inggris, pound sterling ini beda-beda tipis. Dari itulah saya minta para pemirsa sekalian, kita sebagai umat muslim ini harus cerdas menyikapinya. Ini kita harus bertanya, kita harus kritis. Jangan kita kritis saja, hanya kritis kepada di dalam saja, tapi kita tidak paham bahwa ini ada apa, kenapa kok bangsa kita ataupun mata uang kita ini kok kecil, kenapa kok kita punya mata uang tidak setara dengan dolar, tidak setara dengan yen Jepang, ada apa? Nah ini bapak-bapak sekalian, ini hubungannya ada dengan yang namanya tadi toleransi antarumat beragama. Saya lanjutkan para pemirsa sekalian. Kenapa saya sampaikan, saya ceritakan masalah ini? Karena ini mudah-mudahan kita bisa membuka pikiran kita, membuka wawasan kita lebih luas lagi dalam rangka kita menjaga kesatuan persatuan bangsa negara yang kita cintai ini. Para pemirsa sekalian, selanjutnya dari itu kita harus melihat negara lain yang nasibnya sama kayak Indonesia. Tadi saya sebutkan yang pertama terbanyak adalah Cina. Cina ini juga sama, dijajah oleh pemerintahan Inggris dan dijajah dalam waktu yang lama juga, beratus-ratus tahun juga. Dan juga kebetulan yang kedua adalah India. Ini juga nasibnya sama. Dan ketiga negara ini tidak dimerdekakan. Dan sama-sama yang terakhir menjajahnya adalah bangsa Asia, yaitu bangsa Jepang. Yang mana kalau kita lihat secara cerdas, kita harus sebagai umat muslim harus cerdas. Kenapa saya ingatkan bahwa kita harus paham tentang ini? Bahwa Jepang kalau kita lihat mata uangnya itu tergolong tinggi di dunia. Dan kemudian Jepang kebetulan menjajah Indonesia, juga menjajah Cina dan juga menjajah India pada saat itu. Nah inilah para pemirsa sekalian, harus kita sadari bahwa sebenarnya mereka-mereka itu bangsa asing. Ini ada permainan-permainan politik, permainan-permainan konspirasi tentang masalah penjajahan dan juga masalah politik. Yang mana kalau kita lihat, kita buka lagi sejarah. Pada saat Perang Dunia Pertama, ini ada peperangan antara Jerman dengan negara-negara Eropa. Yang saat ini secara fakta negara-negara Eropa yang masih menguasai ekonomi dunia, yang kita kenal dengan nama masyarakat ekonomi Eropa. Nah dari situlah kita harus cerdas juga menyikapinya, bahwa Cina, Indonesia, India ini selama ini dari saya pada saat saya masih menduduki sekolah SD, SMP, SMA, ini selalu saja yang terdengar isu-isu adu domba antara bangsa kita, bangsa Cina dan juga bangsa India. Padahal ketiga bangsa ini yang saya sampaikan tadi, bangsa yang mungkin nasibnya hampir sama.
nasibnya hampir sama, dijajah tapi tidak dimerdekakan. Oleh karena itulah para pemirsa sekalian, mari kita sama-sama membuka lagi takbir dan mencegah. Kenapa saya sampaikan pentingnya arti toleransi antar beragama? Bahwa sebenarnya Bapak-Bapak sekalian, negara-negara asing yang saat ini secara fakta menguasai ekonomi dunia. Kalau kita lihat faktanya, mata uang yang tinggi itu adalah antara lain dolar Amerika, Inggris, pound sterling juga tinggi, negara-negara Eropa tinggi. Mereka tidak ingin juga negara-negara kita seperti Indonesia yang jumlah penduduknya banyak, Cina jumlah penduduknya banyak, India jumlah penduduknya banyak, ini makmur, maju, sehingga mata uangnya nanti bisa sama dengan mata-mata uang negara-negara yang saat ini masih mencapai nilainya masih tinggi di dunia. Dan mereka berbagai macam cara mencari cara di negara-negara kecil yang berkembang ini supaya terus tidak berkembang, tidak maju. Antara lain caranya macam-macam. Dengan narkoba yang pertama, dengan ideologi-ideologi yang mungkin tidak mendidik, dan juga jangan salah dengan adanya indikasi perpecahan-perpecahan antara lain agama, aliran, isu-isu, adanya isu sara, ras, intinya semuanya mereka penguasa ekonomi dunia ini menginginkan negara-negara, apalagi yang negara-negara jumlah penduduknya banyak, untuk terus berperang, untuk terus menjadikan konflik di negaranya, untuk terus mempunyai peristiwa perang saudara. Karena apa? Karena ini dapat menjadikan ekonomi negara-negara yang berkembang ini akan terpuruk terus. Oleh karena itulah kenapa dalam tema ini saya sampaikan toleransi antar umat beragama, karena Indonesia ini adalah negara yang bermacam-macam agama. Dan kita lihat dari perjuangan bangsa kita yang merebut kemerdekaan ini bukan hanya kita umat muslim, tapi kita patut bangga sebagai umat muslim. Karena apa? Jumlah umat muslim Indonesia ini banyak. Berarti kita sebagai umat muslim kita harus berbangga. Karena apa? Karena kita bisa memelihara 75 tahun Indonesia merdeka sampai saat ini dalam keadaan aman. Oleh karena itu, mari kita gelorakan, lebih gelora lagi yang namanya toleransi antar umat beragama. Alhamdulillah Lombok Timur kemarin sudah mewujudkan juga, kemarin pendeta, kemudian parisade, membagi-bagi takjil, kemudian para tuan guru kemarin pada saat hari Natal mendatangi gereja memberikan support kepada umat Kristiani dan juga Imlek, dan juga pada saat Nyepi kita mendatangi pura, para tuan guru, tokoh agama di Kabupaten Lombok Timur memberikan support kepada umat agama non muslim. Oleh karena itu, mari saat ini kita sedang menghadapi bulan Ramadan, mari kita tumbuhkan lagi toleransi antar umat. Apabila kita bisa, jangan merasa kita Islam yang paling banyak jumlahnya, tetapi kita tetap merendah dan tetap kita mendakwakan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang intinya untuk kemaslahatan umat, yang ujungnya adalah untuk persatuan kesatuan bangsa. Demikian penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya kurang berkenan. Ini hanya sebagai informasi saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.